Aku mau cari yang di di The Conversation percakapan nanti. Kemarin kita itu yang mau dibahas. Bentar. Langsung openingnya kayak gini. Halo guys. Halo. Baik, selamat malam buat teman-teman semuanya. Karena nanti kan ini akan kita publish di media berbeda. Kami rekamannya malam, jadi terserah Anda kapan mau dengarkannya. Jadi, selamat malam, pagi, siang, sore gitu. Perkenalkan kami dari Librarian Artist. Iya. Libraries ini merupakan komunitas arisan awalnya, cuman berupaya untuk ngonten agar membawa LIS lebih menyenangkan. Niatnya gitu, Niatnya gitu. Betul. Jadi malam ini tema yang mau kita bahas itu tentang sharing dan inner child. Apa itu ya? Kita bahas seperti itu. Tapi kenapa dua tema itu betul? Pada dasarnya kami ketika kumpul gitu ada deh yang diobrol biasakan. Terus sama temen yang klop gitu apa aja bisa gitu jadi bahan obrolan. Cuman karena kami semua mahasiswa, ya sebenarnya udah lulus sih, alumnus ilmu perpustakaan dalam bidang studi tersebut. Ada gitu katanya yang jadi bahan analisis dari perspektif jurusan. Nah, tema malam ini tentang kita ambil yang sharing dulu gimana guys? Boleh. Buat yang mungkin butuh bacaan lagi, aku pin link ya kalau mau dibaca. Ada artikel sorry we don't support that. What do you mean? Kok nggak bisa? Oh bisa di atas room itu coba kalau nggak muncul di refresh ada tentang sharing itu kalau bisa mau dirujuk lagi. Secara sederhana sharing itu ya dari dua kata share parenting, membagikan konten parenting baik kehidupan rumah tangganya atau materi bisa jadi itu. Fenomen istilah ini muncul ya tentu karena banyak orang tua mayoritas perempuan muda gitu ya, orang tua muda gitu, mayoritas perempuan melalui artikelnya membagikan keseharian mereka di media sosial, misal tentang ngurus anak, kegiatan sehari-hari yang jadi ibu rumah tangga gitu. Kalau dulu mungkin ada gitu ketika ngobrol sama teman di arisan dan segala macam, cuman tidak tidak segampang ketika era media sosial, apa-apa yang bisa dibagikan itu lebih cepat. Dan karena semua orang sekarang sudah punya potensi atau kesempatan yang sama untuk membagikan itu ya, jadi hal-hal seperti ini jadi wajar, lumrah, jadi fenomena. Makanya ada istilah khusus parenting, sama kayak pubbing, snabbing, kegiatan ketika orang cuma nunduk terus ngeliatin HP-nya gitu. Nah, parenting juga sama gitu karena sudah ada istilah khusus. Itu gambaran singkatnya sih sebenarnya. Mungkin karena di sini sebenarnya ada yang udah menikah, kita bisa saudari kita untuk bicara, saudari kita sebutnya apa nih, Farah? Itu iya Farah aja untuk cerita gitu, karena kan gini, parenting itu mau nggak mau sebenarnya udah kayak jadi hal yang normal ketika udah orang tua muda, ibu muda, anak membagikan hal kesehariannya dengan anak itu jadi udah normal, udah biasa banget. Nah, mungkin coba kita balik dari Mbak Faya. Oke. Bagaimana gini yang perlu diceritakan mungkin
apa bisa memotivasi gitu ya, dan bagaimana view Anda tentang kenapa sih ya aku membagikan itu ini aja pandangan personal aja. Mm-mm. Iya. Eh, jadi parenting kan itu tadi ya, kayak mengacu pada apa namanya, orang tua yang sering nge-share tentang anaknya gitu. Nah, terus share apa aja itu pokoknya, entah entah di kehidupan, entah dia lagi ngapain atau lagi aktivitas apa, atau entah perkembangan anaknya itu sedang apa, terus apa yang prestasi apa yang lagi dicapai gitu, itu di-share. Tapi eh, lama-kelamaan kalau misalnya terlalu sering ternyata juga kalau di artikel itu disebutkan ini ya, ada terlalu narsisme gitu loh. Ya kan dibaca juga kan, narsisme apa namanya, orang tuanya itu terlalu share apapun, entah perkembangan, entah prestasi dan sebagainya itu. Sebenarnya emang kalau wajar sih, emang wajar sih. Semua orang tua kan kalau misalnya anaknya bisa apa, atau anaknya lagi perkembangannya lagi bisa ini, bisa itu kan seneng, wajar ya. Terus kadang kalau aku pribadi juga dari dalam hati juga seneng gitu. Terus pingin kadang, tapi gini, aku juga kadang pengen share, tapi kadang juga pengen tak tahan. Jadi emang nggak semuanya gitu loh. Karena kalau terlalu terlalu apa namanya? Kalau terlalu sering, eh ya itu kayak nanti takutnya juga justru ini menyinggung anak ibu, orang tua lain gitu. Yang semisal semisal nih anak kita ini udah bisa gini, terus kita share. Nah, ibu-ibu lain ini tahu, tapi anaknya ibu-ibu itu tuh belum belum sampai bisa gitu. Kadang itu pasti ada dalam benak mereka, apa namanya? Oh, anaknya ini bisa gini, anakku belum bisa, anakku belum bisa ya, piye iki gitu. Padahal setiap setiap anak pasti istimewa, pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Jadi kadang aku pun suka nge-share juga, tapi aku pilah-pilah. Lebih seneng yang misalnya ya, yang fun lah, yang lucu gitu, hal-hal yang lucu gitu. Terus dan emang nggak semua juga tak share gitu sih. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalkan lagi nggak pengen ngomong aja di mute aja di bagian pojok kanan bawah tuh ya, biar suaranya nggak noisy gitu. Kalau udah ngobrol tutup gitu. Kalau mau ngobrol lagi baru buka lagi gitu. Gimana? Oke. Mm-mm. Tadi punya si Om, anu ya tak mute lah, langsung tak mute. Jadi Om kalau mau ngobrol dia aja, dia mute aja. Oke. Oke, artikel yang kami maksud, yang tadi Farah bilang terus aku beberapa kali mention di awal itu dari The Conversation. The Conversation ini kalau aku kasih background nih, kasih konteks, merupakan sebenarnya apa ya, penyederhanaan artikel penelitian, gampangnya kayak gitu. Yang nulis kebanyakan peneliti, dosen gitu. Iya. Jadi memang isi-isi tulisannya gampang dibaca orang awam, secara diksi, secara pemilihan katanya gitu, tapi ya berbobot dalam tanda kutip karena merujuk ke penelitian-penelitian terbaru, biasanya jurnalis. Nah, di artikel yang kita maksud tadi memang jadi titik tolak pembahasan kita tentang parenting gitu. Ada beberapa aspeknya di situ. Farah sempat mention tentang ini ada beberapa yang ini ya yang perlu dibagi gitu kan. Terus ada hal-hal yang perlu diperhatikan ketika posting itu. Mungkin anu dulu Pak ya, apa kira-kira ada nggak, kan anu nih berkaitan dengan concern juga ya. Ada hal yang kamu tahu, oh ini mau aku posting karena bla bla, atau ini nggak usah aja diposting. Gimana cara kamu membedakan itu? Apa sih kategori yang boleh diposting dan tidak itu? Terus yang kedua, kira-kira dulu ada nggak sih, kan nggak anu ya,
masuk dalam fenomena ini nggak ujuk-ujuk gitu loh, nggak tiba-tiba gitu. Ada nggak sih trigger awalnya, pemicu awalnya gitu kan, nggak mungkin tiba-tiba langsung punya keinginan untuk membagikan cerita anak gitu, apa dari postingan orang atau ada yang apa ya, semacam kayak memotivasi dan segala macam, mungkin itu dulu bisa diceritakan. Nah, kita ya. kita kita ulik lebih banyak. Ini cuman pengalaman aja ya, pengalaman yang masih masih sedikit. Eh, jadi, hmm, sebentar aku mulainya. Jadi ada pikiran untuk milih ini apa namanya, membedakan mana yang bisa di-share, mana yang enggak di-share itu ya, mana yang ya gimana ya? Ini sih ke pandangan aku sih, pandangan aku. Ini kalau misalnya aku share, ini enggak ya menimbulkan menimbulkan apa ya? Nanti aku mikir juga nanti menimbulkan misalnya pandangan orang gimana ke anakku dan ke anaknya orang lain misalnya gitu. Nanti takut jadi bahan pembanding kayak gitu. Itu aku juga pertimbangan juga kadang. Tapi kadang untuk refreshing aku atau untuk hal-hal yang seneng-seneng ya aku share-share aja atau yang buat apa ya sekiranya itu memberikan kalau menurutku ya memberikan manfaat misalnya tentang permainan anak nih misalnya permainan anak ini Rashid aku kasih mainan apa untuk stimulasinya terus aku kasih ke kurikulumnya aku kasih ininya apa judul permainannya itu kadang aku share juga yang kayak kayak gitu terus atau yang Rashid bisa apa gitu kadang juga aku share tapi dulu itu pernah sempat agak mungkin aku ngerasanya di sini agak terlalu kebablasan atau gimana mungkin ya. Karena dulu saking senengnya terus agak masih kurang kontrol atau gimana. Jadi ya apapun kadang aku share. Terus tapi lama-lama aku ya jadi kepikiran sendiri karena kadang tuh orang ngelihat ngelihat video oh Rasid tuh bisa gini oh Rasid gini oh anak Eka gini anaknya itu gini kan kasihan gitu oh dibanding-bandingkan itu apa apa namanya sakit loh ya dibanding-bandingkan sama orang apa yang lain gitu. Nah terus dulu juga aku pernah deh kayaknya kayaknya nge-share ini Akmal nanya aku kan nge-share apa namanya foto-fotonya Rasid waktu pupuk posisi pupuknya Rasid itu terus Akmal tuh nanya itu aku lupa pertanyaanmu gimana ya Mal ingat gak kamu jadi itu intinya itu Secara anu nggak ingat sih, secara secara detail nggak ingat, intinya tapi tentang intinya tuh privasi kalau nggak salah. apa? Tentang privasi kalau nggak salah. Nah, Iya sih. iya tentang privacy. Kan anaknya masih bayi kan belum ngerti. Sedangkan yang tahu kan kita sebagai orang tuanya gitu. Itu aku juga langsung kepikiran. Sebenarnya sebelumnya pun aku juga sering mikir gitu. Cuman kan kadang ada rasa excitednya anak. Oh anakku gini. Terus kita pingin share gitu. Jadi itu kayak apa ya? Kayak hmm, dari dasarnya manusia gitu loh. Pengen pengen membagikan gitu. Ya, tapi tetap harus ada batasan, tetap ada apa namanya? Direm-rem gitu loh, mana yang patut di-share, mana yang enggak gitu. Itu sih. Terus apa lagi tadi ya? Yang memicu kamu pertama untuk pengen nge-share gitu, karena Oh, yang keinginan menuju pribadi pertama. atau Pengaruh apa ya? Kayaknya lebih seneng aja. Kalau misalnya aku kan enggak yang ya share yang seneng-seneng. Pokoknya yang kejadian yang seneng-seneng lah tentang anaknya gitu. Yang lucu-lucu, yang senang-senang, terus yang itu tadi kayak apa permainan anaknya, permainan yang aku buat, terus kurikulum stimulasi yang aku buat, itu aku share. Itu kaitannya sih tentang ini sih, mendidik anak.
Jadi, oh ternyata anak segini tuh bisa loh kita bikin apa kurikulum stimulasi kurikulum permainan. Terus aku share kayak gitu. Jadi kayak apa memotivasi ya berarti ya, memotivasi gitu. Itu sih, tapi juga itu pun nggak semuanya aku share. Nah, ini juga ada kegalauan nih di aku. Ini kan aku YouTube, aku lagi ini YouTube ya. Di YouTube itu kan aku pasti belum fokus mau share tentang apa. Ada permainan anak, ada review review restoran, ada ini, ada itu. Terus yang di permainan anak itu aku galau kalau misalnya mau nge-share ada rasidnya full, ada anakku full, aku tuh galau ini lagian karena ini tuh menyangkut menyangkut hak ini, menyangkut hak anak juga. Ini jadi agak merembet ke ini ya, apa namanya? Merembet. Ke kan kan kemarin aku ikut parenting mom gitu tentang konvensi hak anak. Jadi hak anak itu kan ada 4, hak hidup, hak perlindungan, hak tumbuh kembang sama hak partisipasi. Nah, yang hak perlindungan itu tuh eh, perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Nah, aku tuh kepikiran kalau misalnya nge-share, misalnya ngajak anaknya ini ke YouTube, anak yang sekecil itu apakah masuk eksploitasi apa enggak? Aku tuh sekarang lagi kepikiran kayak gitu. Malah jadi merembet ke situ gitu. Jadi kalau nge-share itu jadi apa? Agak mikir gitu loh. Nah, kalau nge-share beda lagi kalau nge-share misalnya nge-share status di WhatsApp itu kan cuman sehari udah hilang. Itu pun juga yang aku share nggak semuanya loh. Kadang aku tuh sekarang nge-share status itu tuh nggak semua teman-teman, nggak semua teman-teman bisa baca gitu. Jadi ada iya, jadi ada privacy kalau di WhatsApp. Kalau di YouTube kan enggak, kecuali kita bikin pribadi lah. Kok percuma juga kalau misalnya bikin Ngapain di YouTube. upload konten di YouTube? Lah, lah iya itu sebenarnya sepele kayaknya, tapi soalnya kan anaknya masih kecil. Gitu loh. Jadinya bisa nyambung ke situ. Ya, bisa, bisa, bisa. Ada lagi? Jadi yang apa namanya yang membuat aku pengen share ya itu sih cuma yang kayak misalnya hal yang lucu apa hal yang apa namanya nyenengin gitu aja atau yang bikin sekiranya membuatku bermanfaat buat orang lain gitu sih. Tuh di Instagram aja aku sudah jarang tidak nge-share juga. Oke, terima kasih untuk apa sharingnya. Jadi yang bisa aku recap ya, aku kan host di sini. Yes, yes, betul. Terus Ya, dan jadi aku bisa gini, apa yang berdasarkan ceritanya Kara, ketika kita misalkan sudah menjadi orang tua, ini masalah trigger. Ada memang kecenderungan untuk membagikan sesuatu tentang anak kita. Sebenarnya kalau aku pribadi melihat ini ya, no ya, juga pengalaman pribadi gitu. Album-album keluarga kita masih kecil kan banyak ya. Aku yakin teman-teman juga ngalami kayaknya foto-foto yang masih dicetak dulu. Itu kan sebenarnya bentuk dokumentasi dari orang tua kita. Oh meskipun aku belum punya pasangan, belum berkeluarga, belum punya anak, aku tahu bagaimana sebenarnya menyenangkannya melihat sebuah perkembangan. Walaupun kasusnya bukan terhadap anak, mungkin lebih ke aku nggak ingat sih kalau saudara, tapi kalau ke adik tingkat itu aku kerasa banget gitu. Jadi anak yang dulu masih seusia ini ya kak SD gitu terus naik tiba-tiba lama nggak ketemu udah SMP nggak lama nggak ketemu udah SMA terus sekarang udah kuliah betapa apa ya betapa terasa ajaibnya sebuah perkembangan dengan banyaknya waktu berlalu telah banyak itu. Jadi sebenarnya ketika kita mengamati sebuah perkembangan itu ada rasa emosional tersendiri gitu ya senang haru dan segala.
itu wajar menurutku ya. Cuman ketika di era media sosial kita punya medium lain, kita diberi kemudahan untuk mm, lebih mudah untuk membagikan itu kepada orang lain. Kecenderungan manusia kalau yang aku lihat memang untuk bercerita, ngedongeng gitu itu ada. Gitu. Makanya ketika mediumnya dan platformnya tersedia, gitu, ya hal itu muncul. Gitu. Kemudian kita sebut sebagai narsisisme digital kalau merujuk ke artikel di The Conversation tentang sharing. Jadi wajar sebenarnya trigger itu muncul karena ada keinginan untuk membagi dan tadi Farah juga meng-highlight apa yang menurut dia bermanfaat dan sekiranya tidak menimbulkan hal negatif bagi orang-orang yang mungkin mengkonsumsi konten tersebut. Jadi bagaimana pengalaman Farah ketika memilih untuk oh aku mau share yang ini, oh aku nggak mau share yang ini, boundariesnya, batas-batasnya adalah hal-hal yang mungkin dapat memberikan manfaat pada orang lain, sifatnya edukatif seperti itu. Sekaligus ia juga konten tersebut juga tidak tidak menimbulkan persepsi yang negatif dari orang. Itu yang kita jaga untuk enggak ngerasa lah dalam bermedia sosial. Selain itu juga mungkin yang perlu diperhatikan adalah mengenai concern privasi. Ada mungkin hal yang ini nggak boleh nih diumbar ke publik terlalu banyak. Gitu. Nah, parenting sendiri sebenarnya kalau kita lihat kan ini perspektif dari ibu ya. Nah, kalau perspektif dari anak ya nyambung ke itu tadi artinya bagaimana kamu bercerita tadi membuka diskusi kita pada dua dimensi gitu loh, dimensi ibu dan dimensi anak itu sendiri. Hak-hak 4 hak yang perlu dipenuhi tentang anak salah satunya adalah apa ya tadi? Perlindungan nggak sih? Perlindungan bukan, Wai? Perlindungan. Yang Perlindungan itu untuk tidak meliputi tereksploitasi gitu diskriminasi, kan. Itu eksploitasi. itu masuk akal sebenarnya karena ada beberapa justru gini kayak yang aku tahu sih di Amerika dan beberapa keluarga anak-anak dari ini founder-founder tech giant misal Facebook segala macam itu memang malah tidak memberikan akses lebih awal kepada anaknya untuk bermain di media sosial atau dekat-dekat dengan gadget teknologi. Satu. Yang kedua, ada memang beberapa keluarga, biasanya sih keluarga kerajaan ya, yang tidak mengekspos kehidupan pribadinya. Itu karena privasi mereka. Jadi anak-anak mereka yang masih kecil itu memang tidak terlalu banyak dilihat oleh media. Ada, itu kan Mm-mm. bisa kita lihat sebagai hak. Apakah di YouTube termasuk eksploitasi? Sebenarnya kalau itu diniatkan untuk dapat duit, iya, Iya. sebenarnya iya. Nah, kan gini, Kalau benar. diniatkan seperti itu. Sebentar, aku agak potong sebentar ya. Nah, yang eksploitasi itu, kan kemarin kan aku sempat tanya juga batasannya seperti apa eksploitasi itu. Apakah cuma sebatas eh, anak dipekerjakan kemudian keuntungannya kita ambil, terus atau keuntungannya walaupun keuntungannya itu buat anaknya itu, dan parahnya juga ternyata keuntungannya untuk orang tuanya aja, atau anak disuruh tanpa sengaja loh ini tanpa sengaja anak kita ajak gini, terus anaknya itu ternyata nggak suka tapi dia nggak bisa komunikasinya itu apakah termasuk eksploitasi? Kalau katanya sih pokoknya yang selama itu tuh sebuah paksaan dan merugikan anak, tidak menyebabkan kebaikan pada anak itu eksploitasi. Nah, kalau misalnya nggak dipaksa satu, terus kedua komunikasi ke anak. Kalau memang anaknya itu mau nyaman dengan kegiatan yang dia lakukan kemudian di-share dan udah diizinkan sama anaknya tersebut, it's okay, nggak apa-apa. Asal nggak berlebihan gitu. Nah, tapi kan masalahnya kalau anak masih anak yang udah bisa diajak komunikasi yang memberi argumen dan dia itu tuh ngerti itu kan umurnya usia berapa ya? Mungkin bisa 2-3 tahun gitulah ya 3 tahunan gitulah yang oke aku mau oke aku enggak gitu kan kalau misalnya yang di bawah itu setahun 2 tahun kan dia masih ngikut-ngikut aja dan itu keputusannya ada di orang tuanya gitu terus eh, apa namanya akhirnya eh, batasannya itu pokoknya selama itu tidak memaksa dan itu tuh bermanfaat untuk anaknya terus apa namanya tidak terlalu di apa ya
diambil keuntungannya untuk orang tuanya itu it's okay gitu. Tapi tapi kalau misalnya terlalu dipekerjakan lah istilahnya yaitu eksploitasi gitu. Gitu sih dan nyambung ke apa namanya? Privasinya juga nanti. Gitu. Gimana? Pasti tambahannya. Cuman mungkin kalau aku lihat ya, Hmm. eksploitasi sama komodifikasi itu beda loh. Dan Oh, artinya seorang anak mungkin tidak tereksploitasi tapi tetap terkomodifikasi. Artinya dia menjadi nah iya. konsumsi publik gitu. Mm-mm. Itu tetap bisa terjadi. Ya, Mm-mm. mengganggu atau tidak itu kembali pada resepsi anaknya gitu. Maksudnya Mm-mm. respon anaknya bisa saja enggak, bisa saja iya. Ya memang nanti sih kita kembali pada bagaimana orang tua gitu ya mengatur dan membatasi interaksi tersebut gitu. Jadi oke, itu dari sudut pandang tentang parenting dari orang yang memang melakukan parenting. Mungkin kita perlu tambah sudut pandang juga dari yang tidak melakukan parenting. Mm-mm. Pandangan yang belum belum Iya benar yang belum melakukan tentang parenting gitu. Mm-mm. Mungkin Kok Hanifah ini ya ini hilang kok ya? bilang ya, ya nggak tahu juga. Ntar tak tanya. Mungkin Om mau kasih tanggapan dulu dari sekian diskusi kita berjalan gitu tentang parenting buat apa yang kamu lihat. Banyak banget yang udah diutarakan gitu. Terus kalau aku sih dari pandangan awam ya, karena memang belum melakukan parenting sendiri. Kayak ini kayak cuman ngelihat di sekeliling aja sih. eh, Orang-orang di sekitar lingkungan itu uh, um, ke- kemungkinan kebanyakan mereka tuh kayak yang uh, mau melakukan mau membagikan kegiatan apapun yang anaknya lakukan, tapi kok ini loh, kayak mereka selalu kayak gadget selalu ada di depan anaknya kayak gitu loh, kayak jadi miris sendiri gitu ngelihat ketika anak Jadi itu kecil ketika anak kecil gitu terus ternyata orang tuanya terus kemanapun selalu pegang gadget, pokoknya di apa ngarahkan terus ya. arahkan terus ke anaknya kayak gitu yang kayak ya ampun. Itu sih kalau dari lingkungan tuh kebanyakan kayak gitu yang kayak miris-miris kayak gitu loh. Anda kira-kira merasa tidak begitu nyaman? Iya, aku yang ngelihat gitu kayak yang nggak merasa nggak nyaman gitu loh. Apalagi kan eh, ya mungkin anaknya masih kecil, memang dia belum tahu gitu loh, memang dia belum tahu, belum bisa mengutarakan kayak nggak maunya atau eh, mengutarakan perasaannya kayak gimana gitu loh. Tapi kalau eh, apakah bagus gitu loh kok kayak kayak gitu terus terus ternyata nantinya kayak yang disebut tadi, menjadi seorang yang bakal menjadi menimbulkan seorang yang menjadi narsistik kayak seperti itu, kayak miris sendiri aja gitu. Iya itu juga juga ini apa namanya? eh jadi malah terlalu sibuk untuk ini ya apa? Iya, Ngerekam anaknya gitu loh. Jadi iya, malah dia sibuk ke HP, harusnya ini ke anaknya juga gitu kan. iya, Nah, jadi ini kayak kalau misal misalnya kayak di kayak lagi makan gitu terus anaknya ternyata lempar barang-barang atau kayak tantrum atau dan lain sebagainya kayak gitu, terus ternyata malah orang tuanya yang malah memvideokan hal tersebut kayak gitu kan. Sedih, sedih saya. Ya, orang tuanya lebih sibuk parenting daripada Oh, melakukan parenting. iya.
Jadi video video dulu. Dia dulu Konten anaknya ngapain? Heeh. Nah, kalau aku jujur aja kadang ini maunya gitu loh, maunya ngevideo. Jadi setiap setiap detik, setiap perkembangan itu tuh ke dokumentasi. Tapi kan aku nggak bisa gitu ya. Aku kan ngerem juga makanya. Nah, ada yang terakhirnya, ada yang terlewat gitu. Tapi aku ngeyem-yemi, ya wes lah kan emang emang itu emang nggak harus di itu semua gitu. Harusnya emang gitu. Emang orang tuanya itu harusnya merasa eh, dunia dunia nggak harus tahu gitu loh. Dunia nggak harus selalu tahu. Jadi emang ya itu tumbuh kembangnya ya cuma kita aja yang tahu yang emang yang ada di kita gitu. Gitu. sebenarnya itu bisa kita lihat anu loh, masuk mungkin digital apa ya, hoarding apa. Jadi kan ada tuh kayak kita suka numpuk-numpuk barang gitu kan. Oh, taruh aja dulu, mungkin ntar kepake. Atau buku gitu, beli aja dulu, mungkin ntar dibaca. Padahal ya barangnya nggak kepake, bukunya nggak dibaca. Gitu. Dalam konteks ekosistem lingkungan digital pun sama. Gitu. Aku kadang Mm-mm. sekarang mikir gitu kayak, oh, apa kemana harus foto, harus video. Nyatanya Ternyata enggak. sampai sekarang itu nggak semuanya kuliah, nggak semuanya. Akhirnya Akhirnya dihapus enggak? enggak, masih disimpan gitu, cuma Kan nggak disimpan cuman ini. nggak ngeliat gitu, nggak ketonton, nggak ditonton lagi. Ya pada akhirnya aku mulai malas gitu untuk selalu capture momen dalam kehidupan ini. Aku anu ya, teknis itu ya, teknis dalam capture ya, bukan pada konteks sharingnya. Jadi pada dasarnya eh kita itu memang penting gitu loh, punya dokumentasi tentang kehidupan kita atau anak kita. Cuman seberapa sering sih ini harus didokumentasikan? Gitu. Apakah harus setiap hari atau cuman Dan yang di-share. sekiranya yang prestisius aja gitu. Misalkan kayak misalnya kalau kita ngukur pakai tumbuh kembang bayi, oh pas mulai pertama kerangka, oh pas mulai pertamanya jalan. Kalau udah bisa jalan gitu kan nggak perlu tentang jalannya tiap hari kita dokumentasi kayak gitu. Mungkin itu pertimbangan karena apa ya, nggak kita nggak punya waktu untuk nonton itu semua pada akhirnya. Cukup satu yang jadi apa ya, jangkar ingatan gitu loh. Ada satu ya momen yang bisa untuk itu. Ya kayak inilah pas dokumentasi-dokumentasi ketika kita kuliah dulu. Emang semuanya ngeliat gitu dari awal sampai akhir. Enggak kan? Kan hal-hal yang benar-benar secara emosi benar-benar nyata sama kita itu yang kita lihat. Enggak semuanya. Ya aku pribadi kalau tentang parenting itu itu mempengaruhi untuk kemungkinan sekarang ya belum mungkin tidak akan terlalu sering. Mm-mm. Dan yang kedua sebenarnya agak risih melihat teman-teman sekarang. Cuman nggak semuanya dalam artian ada yang oh ini wajar gitu dibagikan. Ini ada yang ya apaan sih gitu. Nggak gitu juga kali gitu. Nggak tiap hari gitu juga kali gitu. Boleh gitu. Nggak masalah. Tapi itu kembali pada view tiap keluarga ya, tiap orang. Aku sih secara personal bisa memahami bahwa ini dipicu oleh rasa senang orang tua dan dipicu oleh motif tertentu kayak keinginan untuk berbagi, gitu, keinginan untuk mengedukasi. Cuman rasa risihnya masih ada. Kalau aku ya nggak nggak masalah sih gitu, kembali ke tiap orang. Artinya saya tidak mau memberikan semacam apa ya, larangan, batasan, enggak. Cuma preferensi personal aja. Iya, Apakah nanti pandangan pribadi. apakah nanti akan ketika aku berkeluarga punya anak, apakah melakukan hal yang sama? That's ya itu nggak tahu. View apa? eh, Perspektif orang kan pandangannya tentang sesuatu kan berubah setiap waktu. Mungkin nanti aku malah akan lebih alay. Nggak tahu. Bisa jadi kayaknya sih. aku tidak. Ya oke. Sekarang tidak ingin mengarah ke sana, tapi bukan berarti kemungkinan untuk itu tidak ada sama sekali. Gitu. Kan nggak akan tahu. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Begitu. Mungkin nanti fotonya anaknya Jajar sama apa K-pop. Nggak gitu guys.
Oke, aku udah sama Om sudah ngasih view ya. Hanifah kemana nih? Hanifah mau ngomong nggak? Kok baru judul? Disconnect kok. Silakan mikrofonnya dinyalain di unmute. Kamu Hanifah? Halo, Hanifah. Kalau Hanifah belum, kayaknya aku mau ini sih. Sama ini loh, kayak Mm-mm. personal data kayak gitu loh. Kayak misal bayi baru lahir kayak gitu. Terus kan nanti orang tuanya langsung upload foto eh, bayi mereka yang baru lahir, terus dikasih namanya siapa ya kayak gitu. Itu kan kayak apa, over, kalau menurutku ya kayak over sharing gitu. Kalau kalian, menurut kalian termasuk over sharing gak sih? Datanya apa? Maksudnya nama? Iya, Nama? kayak nama lengkap dan apa sih, berat badan, tinggi badan, kayak kayak gitu loh. Oh, Itu itu. termasuk oversharing atau ini? Soalnya kemarin eh, di Twitter tuh juga ada pembahasan kayak gini gitu juga Ya, sebenarnya. nek dilihat dari itu sih, iya sih, dilihat dari apa konsepnya untuk upload datanya itu iya sih. Maksudnya nama, terus tanggal lahirnya, beratnya, yang itu kan yang data di Heeh, heeh, rumah sakit itu tuh kan. heeh. Menurutku sih iya. gini, kalau persepsi pribadi gue ya. Tadi kan Om nanya, anu ya, apa menurut kalian masuk oversharing nggak ya? Heeh. Em, Kalau aku pribadi, kita lihat update apa yang dibagikan dulu. Kan personal data itu banyak macamnya. Misal kayak kita gitu, kan share berat badan sama tinggi badan itu masuk aplikasi nggak? Semua masuk ya, sama aja konteksnya, itu anak atau diri kita sendiri, kan beda yang membagikan doang. Kalau kita karena sudah tahu gitu ya, kita sendiri yang membagikan, berarti yang over sharing kita. Tapi kalau itu data anak-anak yang over yang dibagikan dan itu masuk aplikasi, yang over sharing orang tuanya. Cuman kalau kita mau lihat konteks nama sama tanggal lahir, em, karena itu terrekod sebenarnya yang aku khawatirkan. Masuk oversharing Iya. menurutku sih enggak, kalau oversharing sih enggak. Kenapa? Karena dulu kalau Mhm. misalkan kita lahir terus ada selamatan akikah gitu kan. Kan Heeh, orang heeh. tahu kita Heeh, namanya heeh. siapa, lahirnya kapan. Iya ya. Heeh. Sampai Ya kan sekarang sih kalau itu mah. ada undangannya gitu kan. Tapi kan Heeh. dengan format analog seperti itu, mungkin undangannya udah kebuang, orang juga nggak Mhm. bakal. Enggak bakal. Masalahnya di sosial media itu terrecord, itu yang jadi masalah. Kalau oversharing menurutku sih enggak ya. Iya, itu yang ini sih, yang kayak jadi pembahasan tuh kayak yang kita kan tahu apa, kita tahu itu si data itu. Kalau sekarang kan mudah banget gitu loh untuk apa, menduplikat ataupun apa, menggunakan data itu buat suatu hal yang kurang baik gitu kan. Heeh, heeh, iya. Khawatirnya itu Heeh. datanya disalahgunakan gitu kan. Heeh. Seperti itu sih. Apalagi kalau misalnya yang di itu, di yang kata Akmal, kertas akikoh selamatan gitu kan ada nama, tanggal lahir, kadang kan ada foto anaknya juga. Iya, cuman kan kalau yang dulu itu orang mungkin nggak nyimpen kan, dibuang kali. Nggak, dan nggak kepikiran memang. Ya sampai sekarang memang ya biasa aja kayak gitu. Nah aku pribadi sih, kalau foto jangan di inilah gitu. Tapi ya itu kembali ke orang masing, ke pandangan atau pendapat orang masing-masing lagi sih. Oke, Hanifah kayaknya masih makan. Tadi kan beli ya katanya. Ah, Tadi Hanifah beli makan apa keluar makan? nggak tahu itu tadi udah unmute, kok sekarang Tadi. mute lagi. Atau ini nanti Hanifah mulai yang di inner child. Tapi kira-kira ada nggak yang bisa kita luasin lagi dengan temanya? Sebenarnya aku ada sih kalau bridgingnya ke inner child gitu. Karena kalau nggak ada lagi bisa pindah topik. Sayangnya Langsung aja pindah. Tapi sebenarnya itu bisa disambungin ke inner child yo.
Bisa Kalau coba misalnya Pak ya. kalau misalnya itu loh, kalau misalnya kita yang aku bilang tadi kita share, terus habis itu orang tua lain itu jadi ngebanding-bandingin anak kita ke anaknya dia. Kan itu kasihan, membanding-bandingkan. Nah, itu kalau misalnya anaknya tahu dibanding-bandingkan kayak gitu, sakit kan rasanya gitu. Itu termasuk termasuk apa kejadian di waktu kecil yang sekiranya nah aku pribadi juga mengalami gitu. Tapi aku eh, dibanding-bandingkan itu malah justru sama orang lain, bukan sama orang tua aku sendiri. Jadi orang lain itu yang membanding-bandingkan aku gitu loh dengan saudara, dengan itu yang itu sangat ya sampai sekarang agak membekas gitulah intinya. Tuh. Itu pas kamu sudah bisa mengingat dong berarti. Atau pas kecil apa gimana gitu? Hmm? Yang apa? Yang dibanding-bandingkan sama orang. Iya, Kalau pas sampai kecil umur yang udah besar itu paling SD kelas berapa ya? SD di kelas atas berapa? kelas 3. Iyalah, ya pokoknya Iya. udah SD gitu. Iya, maksudnya di bawah itu mungkin kemungkinan ingatnya itu tidak sebesar Mm-mm. kalau di atas kelas Tapi kan 3 tapi sebenarnya. kan ada kemungkinan juga loh orang tua yang nge-share juga yang anaknya udah gede terus orang tua lain tuh anak itu ini loh juara loh kamu ya kayak gitu loh. Ya, adalah Itu juga ada pasti kemungkinan. Lah itu makanya netizen itu juga sharing itu bergolak. itu sharing itu juga ini bikin apa namanya nggak baiknya juga yang kayak gitu. Gimana kalau kali Sharon, apa yang inner child ya kali ya? oh, oh ya inner Oh, chat kita ke inner chat. inner child itu aku baca yang mana ya tadi yang RS, bentar. RS. Ya karena kita anak LAS jadi rujukannya harus valid lah ya. Valid. Oh, RS Permata. RS Oh, Permata. share. Ini dokter yang nulis satu editornya itu psikolog Leni Utama MPSI dan ada dokter Naila Karima. Di artikelnya juga merujuk pada beberapa pendapat ahli gitu sih. Tapi kalau kita mau menyederhanakan apa sih inner child, just in case ada yang belum familiar dengan kata tersebut. Sebenarnya kadang eh, hal-hal yang secara teoritik itu di telinga kita baru itu percakapannya dulu udah ada gitu. Cuman nggak nemu konsep si teoritiknya kadang-kadang. Mungkin energi termasuk yang seperti ini. Aku nggak tahu juga kan aku bukan psikolog. Cuman kayaknya nggak baru-baru amat. Atau memang udah baru gitu. Apa udah lama gitu. Tentang term inner child. Rujuk di menurut nggak ada sih nggak ada rujukan secara pastinya gitu cuman langsung isinya oh ada ding ada rujukannya baru semua yang disitasi itu 2008 2021 gitu. 2002 2018 gitu jadi mungkin topik baru kali ya inner di dalam child itu anak-anak anak-anak di dalam aku agak ketawa sebenarnya pas baca ini cuma tak baca aja sih. Siapa itu inner child? Inner child atau yang dalam bahasa Indonesia berarti anak kecil yang berada di dalam adalah sosok anak-anak dari diri kita yang masih melekat pada diri kita meski setelah kita dewasa. Anak kecil dalam diri kita tidak lagi pergi, tetapi menetap di dalam diri, membentuk diri kita saat ini, dan seringkali menjadi dorongan alam bawah sadar yang kuat dalam menjalani kehidupan seperti membuat keputusan atau merespon masalah. Inner child terbentuk dari pengalaman masa kecil kita dan terbawa meski tak sadar ketika kita dewasa. Seseorang yang semasa kecilnya merasa sendirian, takut dan sedih karena tidak adanya dukungan,
perhatian, ataupun kasih sayang dari orang tua menghasilkan perasaan tertinggal dan rasa takut ketika dewasa. Sebaliknya, pengalaman masa kecil di mana kita merasa aman, didukung, dan dicintai dapat menghasilkan rasa aman ketika sudah dewasa. Tadi, para lagi nih yang jadi contoh untuk cerita ceritanya saya. Kok aku? Loh, kamu loh tadi yang cerita bahwa ada netizen berkedok tetangga yang bagi-bagi. Aku yang memberikan nama netizen berkedok tetangga. Ini konotasi kepada Dwi Hardiati yang sudah memberikan istilah tersebut. Saya suka sekali. Hanifah, Yeay. Halo. Halo Hanifah. ada nggak cerita? Langsung ditodong. Kenapa? Hanifah, Hanifah mau ada cerita? nggak? Loh kok unmute lagi? Hanifah, Ya, gimana? halo. Hai. Hai. Jir. Tadi kan Faradila sudah memulai. Coba dilanjutkan dulu. Itu belum selesai kan? Kamu ngikutin dari mana Hanifah? Baru aja kalian ngobrolin Inner Child Inner Faradila Child. yang ngobrol. Oh, Nah, iya. itu baru situ. Boleh dilanjutkan. Apa ya? Aku cuma cerita ini sih. Maksudnya kejadian waktu masih kecil aja yang ternyata sampai sekarang itu agak membekas. Terus seperti yang tadi diutarakan sama Akmal tadi itu, yang membuat atau mendorong kita untuk menyikapi masalah atau memutuskan sesuatu gitu. Kayak tadi misalnya aku dibanding-bandingkan kayak gitu. Aku jadi jadi ini nggak paham. Nanti kalau misalnya ketika anakku akhirnya dibanding-bandingkan, misalnya ada orang yang ngebanding-bandingkan anakku dengan orang lain, itu adalah peran juga apa ini? Peran orang tuanya yang ini, yang apa namanya? Yang paling inti, yang menguatkan gitu loh. Karena yang misalnya dibandingkan contohnya ya, dibandingkan secara fisik gitu, secara prestasi gitu. Yang masih kecil itu dia ini apa namanya? Ada backgroundnya suaranya. Apa namanya? Jadi lupa. Oke. Apa? Dibanding-bandingkan anaknya. Kan anaknya kan ya jadi ini kan kesel kan kalau dibanding-bandingan itu, apalagi itu sering gitu, misalnya sering. Orang lain itu mungkin nggak bermaksud ke situ, tapi ternyata anaknya mikirnya jadi itu dan apa bikin sakit hati anaknya gitu loh. Nah, sekarang ketika nanti misalnya ada yang ada terjadi seperti itu ke anak-anakku misalnya, akhirnya kan aku bisa jadinya aku gini, dan itu peran orang tua yang harus ini menguatkan anaknya gitu. Gitu sih. Gimana Aku kalau pernah ini nonton drakor. Lupa judulnya apa. Baru aja bulan lalu kayaknya. Kasih sayang ibu itu kurang ataupun lebih sama-sama bermasalah. itu ceritanya? Artinya enggak, itu quote dari salah satu tokohnya. Oh. Artinya kalau anak kurang kasih sayang ibu itu jadi masalah. Terlalu banyak dapat kasih sayang ibu jadi masalah. Harus yang pas gitu loh. Oh, yang pas. Oke, aku mau ini mau minta concern kamu. Tadi kan netizen berkedok tetangga membanding-bandingkan kamu, bisa nggak keberatan nggak kalau cerita lebih detail sebenarnya kasusnya apa sih? Apa misal kayak oh anak saya sudah ini loh bisa berenang, Farah belum, misalkan kayak gitu. Apa? Ini fisik satu. Terus yang kedua apa sih dulu? Prestasi sih, tapi itu nggak terlalu aku nggak ngena banget. Yang fisik yang benar-benar aku masih inget, dan kalau misalnya masih inget terus
kayak gitu. Em, jadi kan aku tuh dulu waktu kecil gendut, gendut. Terus ada masanya aku itu main bahasa Jawane gelidik. Nah, Apa itu itu? tuh ngelidik ki piye ya? Piye Om ngelidik? Lidik tuh kayak kemana-mana terus kayak Heeh, kemana-mana siang, pagi, siang, sore kemana-mana Kelayapan. akhirnya kelayapan enggak yang bener-bener kelayapan tapi kayak yang ke kebun kayak gitu loh. heeh, itu ada masanya aku di situ dan membuat kulitku menjadi kusam. Terus aku mungkin pas SD. Nah, pas SD lagi kelas berapa ya itu? Aku pas SD itu juga sering sering kegiatan lapangan kayak marching band kayak gitu kan otomatis kena panas lagi. Karena aku juga dari dulu sama penampilan juga nggak terlalu ini ya sama dan masih kecil juga. Jadi aku masih cuek. Terus sampai kelas 5 6 itu kan itu udah gede loh ya kelas 5 6 mau nggak sih? Bisa. Ya, kelas gede maksudnya udah yang ngerti gitu loh. Ya. Oke. Heeh. Heeh. Nah, itu ada ada temanku yang ada satu temanku yang kayaknya itu eh ih gitu loh. Ih gitu loh sama aku. Teman-temanku yang lain Oke. tuh enggak. Padahal padahal sebenarnya ya aku nek dilihat ya maksudnya enggak yang terus hitam glukil banget tuh enggak. Cuman tuh dia enggak tahu kenapa orang itu sama aku ih gitu loh. Apa dikirone aku ki arep nyedaki apa piye terus deh jijik. Deketin dalam tanda kutip loh ya maksudnya apa ngegebet gitu loh. Tapi itu zaman SD loh kelas 5 6 kayak gitu. Itu ada. Terus waktu SMP itu aku sudah agak mulai ini. Soalnya kulitku itu ya kan emang sawo mateng. Emang nggak putih gitu loh dan aku menyadari itu. Cuman apakah harus sehina itu kah? Itu kan itu udah gede loh ya kelas 5 6 mau nggak sih? Bisa. Ya kelas gede maksudnya udah yang ngerti gitu loh. Ya. Oke. Heeh. Heeh. Nah, itu ada ada temanku yang ada satu temanku yang kayaknya itu eh ih gitu loh. Ih gitu loh sama aku. Teman-temanku yang lain Oke. tuh enggak. Padahal padahal sebenarnya ya aku nek dilihat ya maksudnya enggak yang terus hitam glukil banget tuh enggak. Cuman tuh dia enggak tahu kenapa orang itu sama aku ih gitu loh. Aku dikirone aku ki arep nyedaki apa piye terus deh jijik. Deketin dalam tanda kutip loh ya maksudnya apa ngegebet gitu loh. Tapi itu zaman SD loh kelas 5 6 kayak gitu. Itu ada. Terus waktu SMP itu aku sudah agak mulai ini. Soalnya kulitku itu ya kan emang sawo mateng. Emang nggak putih gitu loh dan aku menyadari itu. Cuman apakah harus sehina itu kah? Ngono. Dengan kulit yang seperti itu. Nah, terus waktu SMP aku ya udah mulai misalnya pakai sabun cuci muka kayak gitu-gitu. Tapi ada ini lagi, ada muncul lagi misalnya aku dikatain kamu tuh hitam gini. Itu lagi ada lagi masih ada waktu SMP itu masih ada. Apalagi aku tonti ya, wis ngono lah ya kehidupanku di lapangan. Anak lapangan. Di lapangan ya berkesenian juga tapi lebih sering dulu tuh di lapangan. Terus SMA juga aku pas kibra ya wis dan tapi aku itu ngimbangi dengan eh, bisa dikatakan yo nek prestasi aku waktu sekolah lumayan lah. Bukannya aku narsis ya, tapi eh, aku di situ ngerasa aku sadar aku tidak cantik. Jadi aku me- ini mengunggulkan diriku dengan yang ini apa namanya bidang akademik gitulah. Walaupun ya nggak pinter-pinter banget sih, tapi waktu SD gitu ya juara kelas tuh udah misalnya 5 besar, 10 besar, 3 besar itu pasti.
terus yang mana SMP SMA kayak gitu. Terus sekarang pengennya ya kuliah sampai sekolah sampai tinggi kayak gitu. Gitu. Aku membalasnya dengan seperti itu akhirnya. Oke, membalas dengan prestasi. Yang walaupun Mama ya sebenarnya mama nggak muda pintar-pintar banget ya. Apa? mama muda Magister of Master of Heeh. Ya, iya itu aja sih. Oke. Jadi secara sederhana kita ulang recap lagi bahwa inner child merupakan sosok anak-anak yang tinggal dalam diri kita. Artinya dari karakter anak-anak itu saat anak-anak melekat di diri kita di dewasa. Dan seringkali itu memberikan pengaruh gitu ya secara tidak sadar terhadap diri kita di masa sekarang, di masa dewasanya. Tadi saudari Faradila sudah jelasin dengan apa ya, dengan persetujuannya tentang ini pengalaman masa kecilnya yang suka kelayapan dan terus karena kesukaannya untuk berpetualang tersebut Iya dikata-katain berpetualang pada di masanya. pada masanya dikata-katain ya dalam tanda kutip oleh netizen berkedok tetangga, anaknya beginilah 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 beginilah. Nah, itu kan kenangan masa kecil ya. Terus pengaruhnya ke dewasa saat ini gimana? Apakah ternyata itu membentuk pribadi kamu yang tetap suka berpetualang, suka ini kegiatan outdoor, atau ternyata kamu tumbuh preferensi untuk tidak menjadi menjadi peduli terhadap penampilan atau merasa insecure atas penampilan, atau ternyata kamu punya bias-bias tertentu terhadap penampilan orang lain. Kira-kira yang kamu sadari apa pengaruhnya sampai hari Kalau soal penampilan aku masih ya biasa sewajarnya. Tapi kalau merawat diri iya. Eh, biar cinta dengan diri sendiri lah. Maksudnya untuk apa namanya? eh ya merawat diri itu. Cuman kalau merubah merubah kan tadi kan permasalahannya kan tentang fisik tadi ya. Untuk merubah fisik tuh enggak lah, enggak sampai yang kayak gitu. Tapi cuman lebih merawat diri kayak gitu. Terus sama menyikapi menyikapi ketika mungkin anaknya yang digituin gitu loh. Mungkin ya nggak tahu semoga semoga nggak ada kejadian itu. Cuman eh, gimana aku sebagai peran orang tua untuk memberi untuk ada untuk anakku gitu loh ketika dikena bullying atau apa kayak gitu. Itu oke sih. jadi Tapi malah timbul ini ya bukan kekhawatiran sih rasa hati-hati agak gimana caranya bullying atau kata-kata apa memori tidak menyenangkan ketika kita kecil nggak terjadi ke anak kita nggak berulang mungkin gitu. Oke. Oke, mungkin itu yang bisa kita tangkap dari cerita Faradila. Aku mau kasih ini apa template ya mungkin lah ya. Aku mau cerita juga tentang inner chat. Aku tadi juga sempat mengevaluasi diri itu kayak lihat lebih ke dalam gitu mengenai setelah tahu oh inner child tuh kayak gini konteksnya dalam kasusku gimana sih gitu. Nah mungkin nanti teman-teman bisa kalau tidak keberatan menceritakan juga dengan pola yang sama lah aku kasih anu lah coba kasih anu ya pak guide-nya lah mungkin yang perlu diceritakan poin-poinnya bagaimana kalau aku ingat ketika aku kecil itu keluargaku ayah ibu itu bahkan sampai sekarang selalu mendukung keputusanku artinya misal aku mau apa itu lebih cenderung diiyakan hanya ya terserah aku gitu terserah Akmal gitu karena keputusan yang akan aku ambil aku sendiri yang akan menjalani aku tumbuh dalam lingkungan yang alhamdulillah gitu ya suportif gitulah bisa dibilang seperti itu ketika aku mau memilih A memilih B itu orang tuaku cenderung mendukung tapi ngasih ini semacam apa gambaran konsekuensinya misalkan kalau aku memilih untuk A nanti yang kemungkinan akan dihadapi adalah konsekuensinya satu, dua, tiga. Kalau aku memilih B, konsekuensinya adalah satu, dua, tiga. Maka kemudian aku pribadi sekarang itu punya ini
kecenderungan untuk Terus kalau yang bisa dari diciptakan dari aku sendiri ya, aing eh, dan enggak, aku tadi sempat baca kalau inner child itu juga dari apa Hanifa penyebabnya itu dari adanya pengabaian sekarang terhadap emosi, Iya. psikologis dan fisik ya. sih inner child aku Kalau dari aku sendiri sih, kalau dari pengalaman aku sendiri ya, ini menganalisa adanya aku tadi sempat baca secara kalau emosional inner child itu Iya. juga masih bingung sendiri masih belum masih tahu kecil, penyebabnya itu dari adanya pengabaian dan ketika emosi, psikologis juga dan fisik ya. kemarin aku Ingin tanya, menceritakan curhat satu akal iya. diri sih kalau dari pengalaman diberitahukan pada orang tua banyak sih ini yang nggak tahu adanya pengabaian mereka secara tidak emosional memberikan sih terhadap luka apa yang dan ketika caranya buat aku masih ingin ceritakan kayak gitu kan jadinya kan kayak turn off sendiri gitu terus akhirnya ingin menceritakan curhat berlangsung hal yang ingin didengarkan terus kemudian diberitahukan pada dewasa ini malah jadi yang enggak ya. Mereka tidak memberikan atensi terhadap apa yang ini ketika ingin curhat gitu kayak yang ingin ceritakan kayak gitu. tapi kalau kamu melihat sebenarnya salah sendiri gitu hal-hal akhirnya inner child itu jadi dan hal menurut kamu ya orang tua potensi terjadinya kemudian pada ketika dewasa tiap ini orang malah itu enggak besar nggak? Kira-kira itu punya membatasi besar nggak bagi orang? ini membatasi ketika Dari ingin curhat gitu ini ya enggak dulu deh diskusi kita yang sudah berjalan sama artikel yang itu yang aku aku tuh share. buat apa cerita Oke. Jadi aku anu, nggak- dari sudut ini pandang bukan orang tua aku tuh artikel jadinya kayak itu suatu hal yang penting nggak sih kayak gitu loh. websitenya Nah jadinya yang kayak gitu sih kalau membatasi sama menjadi dibatasi jadi dan apa sih tanda bahwa inner di diri apa sih kayak aku ada kayak adalah banyak cerita aku tuh buat kontrol emosi lalu dari sudut pandang orang kayak aku tuh orang itu tuh jadi suatu hal yang emosional sih kayak gitu loh tiba-tiba gampang jadinya kayak gitu sih kalau nanti kalau sama yang nggak dienak jadi marah-marah kayak gitu loh jadinya kayak malah yang kayak gitu sih kalau aku pribadi aku di kayak ini dengan adanya inner emosi inner child yang ada di diri aku bisa kontrol emosi jadi kayak menyayangi sih jadi orangnya emosional tuh jadi tiba-tiba gampang nangis tiba-tiba ketika udah dewasa nanti kalau ada apa yang nggak dienak marah-marah kayak gitu loh jadinya kayak malah yang kayak gitu sih kalau pribadi aku di Terima kasih dengan adanya inner child yang ada di diri aku lupa yang kamu itulah masalah tuh jadi merasa kesepian kayak karena temennya ketika banyak udah dewasa tuh rasanya mah kayak gitu jadi kalau misalkan ya teman-teman bisa damai sama sebenarnya yang itu dari kata kesehatan dengan sekarang bisa di dalam diri aku ingat yang ternyata kayak gini nih aku tuh bisa nyari sebenarnya yang menyebabkan temennya banyak kan yang sekarang kayak gini banyak mana-mana terus aku bisa nanya sama bisa dari jadi kalau aku ya teman-teman sebenarnya aku dari kemarin udah nah itu mungkin jadi bisa di dalam diri aku kemarin sempat buka sih aku lupa sebenarnya yang menyebabkan sebenarnya tuh psikolog yang sekarang kayak gini pas mau bikin dan ini gimana aku masih cara kalian karena ada yang analisa tahu ya dan sampai sekarang juga aku belum ngobrol masih bingung sendiri aku sih belum tahu siapa yang buat kalian ini bikin mata dan lain-lain terus kata aku juga kemarin aku nanya yang kayak gimana masalah ya mana karena emang itu juga damai gitu tapi banyak sih yang masih nganalisa gitu yang tanya sampai sekarang menurut yang ya anak sih juga masih bingung sendiri caranya buat yang sih belum tahu udah menyebab juga sih emang nggak kayak diagnosis dan sendiri juga kan aku sendiri kata aku juga kemarin aku nanya kenapa sih oke mungkin ya anu karena ya emang kita itu juga recap untuk banyak sih kita yang mungkin kita sudah kayaknya udah hampir mungkin sudah 1 jam ya ngobrolnya. dan gimana caranya buat damai sama ini Gitu, oke. Tapi kalau kamu melihat sebenarnya hal-hal pas kayak 1:30 tadi jam 9. potensi menurut kamu ya potensi terjadinya pada tiap orang mungkin tuh besar nggak? Kira-kira mungkin teman-teman punya besar nggak bagi orang? Quote-nya Steve Jobs ini ya salah satu yang aku suka. Diskusi kita yang sudah kamu melihat sebenarnya artikel yang itu hal yang kayak sekarang membentuk diri menurut kamu ya yang menurut si terjadinya pada tiap orang itu besar kira-kira itu punya besar nggak sebenarnya dalam proses apa sih ini tanda ya bahwa skill gitu ya
diskusi kita yang sudah berjalan belajar ini sama banyak nanti artikel ya, itu banyak yang penyebab aku share kan. di dirimu hari ini. Merasa ada yang salah sama diriku. Jadi aku juga Cuman ini buka kalau kita tarik ke artikel konteks tentang inner populer child di ini websitenya hellosehat.com. mungkin aku bilang populer karena dulu kayaknya aku nggak familiar dengan Apa sih tanda bahwa inner critic diri sendiri dan lain-lain terluka? Ya, setiap itu orang adalah banyak penyebabnya. kemungkinan memang ada Ada yang salah ini. sama diri Cuman mungkin kalian nggak setiap bisa orang menyayangi sisi anak-anak di dalam diri menganalis melihat dalam diri apa sih sebenarnya berdamai aku dan apa yang kemudian itu berpengaruh terhadap diriku yang dan lain-lain. mungkin nggak semua Ya, orang kayak yang kayak gitu. Ya, dan kita yang kita Jadi, dapat dari diskusi oh ya, malam kalian adalah menyayangi itulah masalah merasa yang kesepian namanya nggak banyak berdamai. drive itu pengaruh Oh ya. cukup Bisa besar kamu kepada bisa damai sama diri kamu yang merasa hal yang kesepian kita alami ketika dengan kecil, yang kayak gitu. Sekarang apa bisa yang kita baca jadi dari ngatasinnya tuh kayak gini nih. ketika Bisa nyari teman kamu sekarang temennya banyak kan. sebagian besar Itulah masalah merasa Teman-teman kesepian yang kan ada temennya gak ada banyak. Iya, pengalaman-pengalaman yang bisa dari dalam ya. Nggak tahu. Bisa kamu itu bisa damai sama membuat diri kamu diri kita yang merasa kesepian. Nah, dengan itu mungkin jadi benar-benar sekarang bisa jadi aku kemarin sempat buka ini nih. Bisa nyari tuh temennya mbak temennya kita banyak bisa kan. kalau bagi pendengar kita bisa Kemana-mana masih ada mengadvokasi bikin bahwa ini gimana? mungkin Bisa dari ada masa-masa Nggak tahu. kamu perlu ada sih cari caranya, tapi aku inner belum child sampai ke apa cara sih yang itu kita mungkin jadi bisa terus kira-kira aku kemarin sempat buka hari ini karena dengan memahami terus masalah nyambat kamu jadi punya posisi yang ini gimana damai gitu cara kalian sama damai sama inner child kira kalau kalian misalkan tanya kamu sih bermasalah tapi aku belum ya mungkin cara butuh udah skip dulu pendampingan yang dari si orang udah ini ada sih proses enggak untuk dia memberikan solusi juga kalau misalkan itu mengarahkan mungkin yang lebih baik ya kita recap untuk seperti itu sih kita sudah kayaknya udah harusnya kita sudah 1 jam ya ngobrolin adalah psikologi seperti udah ini. lebih yang Sharing merupakan 1 jam lebih. budaya sama untuk membagi juga. hal Pas 1:30 nanti jam 9. ini Oke. mungkin yang bisa recap untuk FC mungkin kita sudah kayaknya udah mungkin teman-teman sudah 1 jam ya ngobrol quote-nya Udah Steve Jobs lebih. ini ya usahanya gitu oke 1 jam lebih. masalah connecting the dot jadi mana hal Pas yang 1:30 nanti jam 9. membentuk oleh diri kita itu sebenarnya merupakan yang tidak FC mungkin dari mengenai mungkin teman-teman pernah dengar sebenarnya dalam quote-nya Steve Jobs ini ya usahanya gitu kan masalah connecting the dot jadi kamu dapat memberi hal yang kayak kita sekarang membentuk diri kita cuman sebenarnya merupakan kalau kita tarik titik kita melihat bahwa kecil dari dulu muncul karena mungkin aku bilang populernya sebenarnya kayaknya aku nggak dalam proses orang saat ini ya kayak skill segala hal sesuatu mau belajar ini ya orang dengan adanya kemungkinan yang ada ya kau cuman mungkin setiap orang kalau kita tarik dan psikologi populer yang menganalisis melihat dalam dirinya apa sih mungkin aku bilang populer karena dulu kayaknya aku nggak keluar liar banyak ngaruh terhadap diriku yang hari ini mungkin nggak yang dibalik orang semua hal kemungkinan yang kita ingin pada diskusi mungkin manusia untuk bercerita berbagi itu kan sebenarnya cukup besar ada yang nggak sih dalam itu memang bisa adanya pengaruh dari kita doang ada kepada berpengaruh tuh konteks tertentu hal yang nggak semua hal yang nggak cukup apa yang kita baca kita yang kita ya dengan batas adalah kecil ada yang bisa itu sebagian besar membesarkan ada ya ada oke mungkin itu yang bisa pengaruh kemudian kalau teman-teman itu bisa merubah klub silakan hal yang kita alami ketika kecil ada yang benar-benar apa ya sifatnya yang kita baca dari kecil Cukup sih kalau aku. ketika kita kecil setidaknya kita bisa
sebagian besar membekas dengar gitu ya. Kita bisa Jacksone advokasi mencuri perhatian. ada masa-masa di mana kami kalau misalkan bisa memberikan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir sifatnya momen ini terus kira-kira berdampak Semoga ke hari ini karena dengan dengan sekarang ya bisa setidaknya kita bisa menjadi ada keberlanjutan punya ini kita bisa kita advokasi posisi dan yang lebih terima kasih mungkin kepada ada nanti masa-masa orang di yang mana akan memberikan perlu kasih loh ya kalau kalian masalah inner child diskusi ya, mungkin pas kita ini dan semoga saja ini terus kayaknya ada sesuatu hari ini apa yang dengan bisa memahami dipetik masalah dari kalau misalkan kamu jadi oke guys kita closing ya kan kamu posisi yang lebih saya untuk kalian aku setelah panggil nama kalian yang bisa masalah share ya munculkan nama kalian sendiri gitu nyaut dengan nama menyahut ini merupakan nama kalian sendiri Gitu. Apa sih tanda bahwa inner child di diri kamu tuh terluka? Jadi kayak adalah banyak-banyak penyebabnya, ada merasa ada yang salah sama diri kamu, selalu berusaha menyenangkan orang, susah move on, terus seringkali ada cemas, rasa bersalah yang lebih ke orang lain, terus perfeksionis, mengkritik diri sendiri dan lain-lain. Ya, itu ngatasinnya oke sih. Nah, itu mungkin jadi bisa aku kemarin sempat buka YouTube sih. YouTube-nya Mbaknya tuh psikolog. Mbaknya bikin ini gimana cara kalian sama damai sama inner child kalian. Ada sih caranya, tapi aku belum sampai ke cara kayak itu, aku udah skip dulu, belum lanjut sampai sekarang. Jadi kayak apa, pejamin mata, relax dan lain-lain, terus pikirin masa-masa kalian tuh kayak gimana, masa-masa terluka kalian tuh gimana. Terus habis itu damai gitu, tapi terus aku sempat ya tanya sama kakak kemarin kan yang anak psikologi, yang tetap perlu dampingan juga sih, nggak kayak kita diagnosis sendiri juga. Itu. oke mungkin anu ya kita recap untuk kita mungkin kita sudahi kayaknya udah hampir mungkin sudah 1 jam ya ngobrolnya Udah lebih. oh gitu oke Harus bikin ini gimana cara kalian sama damai sama inner child kalian. Ada sih caranya, tapi aku belum sampai ke cara kayak itu, aku udah skip dulu, belum lanjut sampai sekarang. Jadi kayak apa, pejamin mata, relax dan lain-lain, terus pikirin masa-masa kalian tuh kayak gimana, masa-masa terluka kalian tuh gimana. Terus habis itu damai gitu, tapi terus aku sempat ya tanya sama kakak kemarin kan yang anak psikologi, yang tetap perlu dampingan juga sih, nggak kayak kita diagnosis sendiri juga. Itu. oke mungkin anu ya kita recap untuk kita mungkin kita sudahi kayaknya udah hampir mungkin sudah 1 jam ya ngobrolnya Udah lebih. oh gitu oke 1 jam lebih. 1,5 1 jam kayaknya ya. apa Pas ya 1 setengah nanti jam 9. oh, sekitar segitulah yang bisa aku recap sih mungkin gini mungkin teman-teman pernah dengar quote-nya Steve Jobs ini ya aku salah satu yang aku suka masalah connecting the dot jadi hal yang kayak kita sekarang membentuk diri kita itu sebenarnya merupakan titik-titik kecil dari dulu jadi dari dulu sambung sampai akhirnya membentuk kita sekarang itu sebenarnya dalam proses kreatif ya kayak skill gitu ya mau belajar ini nanti lead kamu ke dirimu hari ini kamu jadi apa cuman kalau kita tarik ke konteks psikologi populer gitu kayak inner child mungkin aku bilang populer karena dulu kayaknya aku nggak familiar dengan istilah ini apa setiap orang kemungkinan memang ada inner child-nya gitu. Cuman mungkin nggak setiap orang bisa
sifatnya momentum besar ya, share potensi ada mulai dari teman-teman keseharian tumbuh kembang dan referensi adanya kita kita bisa mengkonten bareng besar sendiri bagi pendengar gitu ya, kita bisa apa yang perlu hal yang kita kita waspadai kecil, ada masalah apa yang kita baca di perlu di mana kita harus tahu ada itu boleh dibagi dulu sebagian besar membekas kira-kira berdampak ada yang tidak hari ini karena dengan pengalaman-pengalaman yang lalu kamu jadi itu bisa membuat diri kita lihat apakah kira-kira konten yang kita benar-benar sifatnya momentum atau parenting itu dapat memberikan ya mungkin setidaknya kita bisa bagi pendengar ada kita melihat bahwa memberikan fenomena parenting mungkin kalau misalkan muncul karena perlu mengarahkan menjadi orang saat ini untuk membagikan segala hal sesuatu ini terus kira-kira selanjutnya dengan adanya karena dengan yang ada atau kamu jadi sosial media parenting merupakan budaya data yang bagikan orang terhadap kira-kira kalau misalnya mengasuh anak tentang keluarganya tentang anak ya mungkin banyak butuh dari keseharian tumbuh kembang dan ada yang dibalik konten parenting itu hal dasarnya keinginan misalkan apa yang perlu kita manusia ada bercerita berbagi itu kan sebenarnya kontennya baik di mana kita karena nggak semua itu harus tahu ada hal boleh di diri kita doang ada ada yang tidak seperti konteks tertentu sharing merupakan hal yang budaya di diri kita bagi relasi dan hanya dengan pada konten ada yang bisa masuk anak kan ada yang perlu share parenting itu dapat memberi dari mungkin itu yang bisa recap dari konten parenting ini kalau teman-teman kasih kita melihat bahwa apa yang perlu kita waspadai ketika muncul karena kontennya Cukup sih kalau aku. mulai dari keseharian tumbuh kembang dan bahkan tentang konten parenting itu sendiri apa yang perlu kita waspadai ketika parenting adalah kontennya gitu. Dimana kita harus tahu ada hal yang boleh dibagikan dan dikonsumsi publik ada yang tidak misalkan kita memperhatikan mengenai privacy mengenai konten edukasi dan melihat apakah kira-kira konten yang kita bagikan tentang parenting itu dapat memberikan efek yang tidak baik bagi orang lain. Mungkin itu yang bisa dipertimbangkan. Kita melihat bahwa fenomena parenting itu muncul karena mudahnya orang saat ini untuk membagikan segala hal sesuatu di kesehariannya. Ya, dengan adanya gadget yang lebih terjangkau, sosial media yang lebih mudah digunakan, dan pakai data yang mulai murah gitu ya. Orang cepat untuk membagikan hal-hal kesehariannya tentang keluarganya, tentang anak-anaknya. Banyak yang bisa dibagikan. Yang dibalik itu semua, hal dasarnya adalah keinginan manusia untuk bercerita. Berbagi itu kan sebenarnya untuk menceritakan. Karena nggak semua itu memang bisa disimpan di diri kita doang. Ada waktu konteks tertentu ketika hal yang nggak cukup di diri kita perlu dibagikan. Ya dengan batasan-batasan tadi ada yang bisa dibagikan ada yang perlu dilihat ulang bisa nggak seperti itu. Oke mungkin itu yang bisa aku recap dari diskusi malam ini. Kalau teman-teman mau kasih tambahan sebelum kita tutup silakan. Cukup sih kalau aku. Backsound mencuri perhatian. Oke, kalau misalkan nggak ada yang mau ditambahkan, aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir berdiskusi malam hari ini. Semoga nggak cuman sekarang ya, bisa sustainable gitu. Ada keberlanjutan di topik-topik berikutnya kita bahas lagi. Dan terima kasih kepada nanti orang yang akan mendengarkan. Kasih loh ya kalau kalian mendengar diskusi kita ini dan semoga saja ada apa yang bisa dipetik gitu dari diskusi kita malam ini. Oke guys, kita closing ya. Saya kalian aku setelah panggil namaku kalian munculkan nama kalian sendiri gitu. Menyahut dengan nama kalian sendiri. Oke. Saya Akbar Paradis. Saya Dwi Hadianti. Saya Farah Gila Ayu. Saya Hanifah Nuranisa. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri.
Selamat malam, salam literasi. Bye. Ya, thank you guys. Stay safe.